Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tidak terasa ya Bapak, ternyata ini malam terakhir ya. Saya pikir masih 3 hari nih Mas ya. Baik, saya akan jawab dulu pertanyaan ya. Untuk terapi prostat. Jadi begini, tadi kan sudah diajarkan senam prostat ya. Saya punya senam Bapak Ibu namanya senam Mahatma Bayu Diningrat. Bapak Ibu bisa ikuti gerakan 1 sampai gerakan ke-7. Dan itu kalau Bapak Ibu mau menjadi penterapi, tolong senam itu dilakukan. Karena apa? Kalau pasien cuma 1 tidak masalah. Tapi kalau sehari bisa sampai pasien 30, itu problem. Problem bagi siapa? Bagi penterapi. Karena dia juga harus menjaga kesehatannya dan tenaganya. Jangan sampai penyakitnya pindah ke yang penterapisnya. Nah, di dalam prostat itu begini konsepnya. Prostat itu Bapak Ibu bagi laki-laki terutama ya, itu vital sekali. Karena apa? Kalau orang sudah mengalami gangguan prostat, pasti mengalami editamsil. Tahu editamsil? Ejakulasi dini tanpa hasil. Iya. Terus yang kedua rata-rata apa? Dia tidak bisa ereksi. Rata-rata. Kemudian yang kedua, prostat itu obatnya sebenarnya sepele. Makan singkong sama tomat. Karena itu ke depan Bapak Ibu kita sedang produksi singkong ya, singkong khusus yang memang untuk kanker dan untuk prostat salah satunya. Tapi kalau Bapak Ibu belum dapatkan bibit dari kami, Bapak Ibu bisa cari bibit-bibit namanya singkong pendek ya, P5, P6, P7 itu bisa. Singkong-singkong kuno. Yang salah satu cirinya gagang daunnya itu warnanya merah. Pernah tahu? Nah itu dipanen di usia muda. Di usia muda kalau boleh sebelum 5 bulan. Nanti cara ngolahnya terbagus sebenarnya kalau untuk prostat tidak ada masalah. Apapun singkongnya. Tetapi kalau sudah masuk ke kanker, nanti singkongnya itu kan begini Bapak. Ini singkong ya. Ada kulitnya 2 itu kulit pertama warna coklat, betul ya? Terus habis itu ada warna putih, betul ya? Nah, kemudian ada lendir di bawah putih ini, betul ya? Nah, obat itu sebenarnya lendir ini. Karena itu kalau ngupas yang coklat aja dibuang, yang putih jangan, baru dimasak. Nah, itu masih perdebatan dunia karena ini mengandung vitamin B17. Vitamin B17 itu adalah vitamin anti kanker. Dan di sini juga kandungan sianidanya tinggi. Obat kemo itu adalah salah satunya sianida. Nah, padahal itu adanya di sini, di singkong. Kemudian yang kedua, makan tomat ya. Jadi kalau bapak-bapak ya sudah mulai gangguan prostat. Gangguan prostat itu tidak usah dilabkan pun ketahuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nahan kencing, setelah nahan kencing terus kencingnya jadi susah, itu sudah pasti prostat. Terus yang kedua Bapak Ibu ketika mau sholat nih kan kencing, netes, itu pasti prostat. Nah supaya tidak sampai bengkak, supaya tidak sakit jadi parah, makanlah singkong sama tomat. Kemudian yang kedua, kalau untuk jamunya, kalau belum sampai ke kanker prostat, tidak usah jamu. Bapak Ibu konsumsi teh, boleh teh apapun. Kalau kita biasanya kasih resep teh barong biasanya ya, teh barong. Nah tujuan teh barong itu salah satu komposisinya di dalamnya adalah rumput teki. Tahu rumput teki Bapak Ibu? Rumput teki itu cari yang umbinya yang di bawah. Jadi bukan hanya daun tapi umbi yang di bawah. Itu obatnya untuk masalah hormon,
masalah juga prostat, kalau laki-laki juga ke vitalitas. Itu untuk prostat. Jadi aplikasinya tadi ya makan singkong setiap hari sudah selesai. Tapi kalau sudah sampai ke kanker, sudah sampai ke pembengkakan, sehingga sulit kencing, sampai perlu dikateter dan sebagainya, tolong konsumsi BSM 6. Itu akan sangat membantu. Oke. Gimana? Kalau sudah kena pembengkakan, kencing sudah sampai tidak bisa, perlu pasang kateter, lah itu baru pakai BSM 6. Kalau dioperasi gimana Pak? Sembuh sementara, pasti bengkak lagi. Karena dia cuman cairan Bapak Ibu. Jadi cara ngantisipasinya jangan sakit. Sudah. Kan paling enak kan. Tapi repot, orang itu kalau tidak sakit dulu tidak tobat. Karena itu saya minta tolong jangan sakit. Jamu buat yang belum punya keturunan. Kalau memang sama-sama cek dan tidak subur, positif tidak subur ya, spermanya kualitasnya jelek, encer, terus daya hidupnya rendah, yang perempuan kurang subur, atau kena miom, atau kena kista, sehingga keluarnya dari indung telur dia terhambat. Tolong kalau yang perempuan konsumsi teh barong. Yang laki-lakinya teh prima. Kemudian yang kedua, kalau untuk meningkatkan kesuburan, Bapak Ibu carikan telur kepiting. Kepiting itu Bapak Ibu pernah tahu telur kepiting enggak? Telur kepiting itu di mana? Di dadanya. Jadi kepiting itu adalah hermaprodit, dia mengawini dirinya sendiri. Cari telur kepiting Bapak Ibu yang sudah dibuahi. Jadi ini seandainya kepiting ya. Ini kan di sini ada tutupnya, katupnya dua. Nah, yang sudah dibuahi itu dia celupkan di bawahnya mulut. Di bawah mulut itu kelaminnya dia. Satu telur itu ditempelkan, taruh di sebelah. Ditempelkan, taruh sebelah. Sampai akhirnya penuh. Nanti 2 hari dia akan menetas. Nah, sebelum dia menetas ini Bapak Ibu bisa kerok telurnya. Bisa ambil telurnya, kemudian masukkan dalam BSM 7. Nanti BSM 7-nya berubah jadi merah warnanya. Dan ketika sudah merah, diminum sehari 1 sendok malam hari sebelum tidur suami istri. Itu untuk meningkatkan kesuburan. Yang kedua, untuk suaminya supaya dia spermanya bagus, rebuskan kelapa muda. Tahu kelapa muda ya? Kelapa muda kurangi sedikit kulitnya, dibakar, lubangi atasnya, kasih jahe merah di dalamnya. Mau tambah madu boleh, mau tambah gula aren boleh. Itu untuk yang laki-lakinya. Yang perempuan boleh konsumsi teh barong. Kemudian kalau seandainya, ini masalahnya satu, kelelahan. Kelelahan itu juga mempengaruhi kualitas sperma Bapak Ibu. Nah, kalau kelelahan bisa konsumsi teh prima ini cukup lah. Begitu. Terus yang ketiga, untuk praktek herbal apa diberi bahan bisa dibeli di toko di tempat-tempat. Rata-rata Bapak Ibu, tanaman herbal itu bebas pestisida. Rata-rata. Karena apa? Itu tanaman yang di hutan, yang liar, yang tidak diurus. Tetapi alangkah baiknya, jika Bapak Ibu sudah tahu begini, tolong tanam. Di dalam kihol yang di dalam 3x3 itu Bapak Ibu kalau pakai polybag itu ada 200 polybag. Gunakan sekitar 40 lah untuk tanaman-tanaman herbal. Jikalau kita sakit. Jadi konsepnya tanamlah apa yang kita butuhkan. Supaya apa? Enggak beli. Karena apa Bapak Ibu kalau beli memang kelihatannya murah. Tapi transportasinya bikin mahal. Dan yang kedua, ketika Bapak Ibu nanti sudah praktek, dan itu Bapak Ibu sudah punya testimoni, orang pasti kepengen beli semua itu bahan-bahannya. Dan tolong Bapak Ibu ajarkan. Jangan takut nanti, wah kalau semua tak ajari semua pintar, ya itu berkahnya Bapak Ibu. Amal terbaik adalah ilmu. Terus yang berikutnya lagi, pengen apa ini? Pengen lihat
manajemen apa ini? Boleh yang kerjasama atau gimana ini? Pengen lihat contoh langsung manajemen lahan. Boleh Bapak Ibu, kalau di Jawa Timur silakan datang di kebun kami. Di Madiun juga boleh. Tapi tolong begini ya. Kalau sudah lihat kami jangan lihat besarnya ya. Nanti kalau lihat besarnya Bapak Ibu pasti bingung. Kami selalu Bapak Ibu ketika membuat pelatihan, tempat pelatihan, kita itu buat yang simpel. Supaya Bapak Ibu ketika melihat itu tahu konsepnya, terus yang kedua langsung bisa berkata, saya bisa. Saya kemarin coba Pak Bambang review kandang di belakang aja komentarnya orang sudah, loh ini bukan bukan kandang sederhana. Kalau ini butuh modal besar, betul enggak kira-kira? Nah, saya sampai bingung kadang-kadang gimana cara menampilkannya. Kalau yang di kafe sana semua sederhana Bapak Ibu. Dan harapan saya satu, ketika kita memulai, semuanya tetap semua dari sederhana. Dan saya minta tolong, besok ketika Bapak Ibu sudah action, juga mulai dari yang sederhana. Supaya apa? Jangan mengada-ada. Yang membuat besar itu hanya waktu kok. Kandang jangan terlalu buat langsung kandang banyak sekali, percuma. Buat bertahap, step by step. Kemudian yang kedua bertani juga sama, bertahap. Bapak Ibu mulai dari yang ada itu, tolong itu betul-betul jadikan prinsip hidup. Kalau sudah besar, kalau Bapak Ibu sudah lulus 1.500 saja, silakan belajar. Kalau belum 1.500, nanti cuma jadi angan-angan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu terjebak di konsep yang salah. Konsep yang salah itu apa sih? Bapak Ibu akan ngejar modal. Tahu maksud saya? Bapak Ibu akan mencari modal cukup dulu untuk baru buat. Lah ini salah. Ini bukan konsep saya. Saya sudah jalankan itu dan gagal. Karena itu saya ajarkan yang benar, yang berhasil itu bagaimana? Mulailah dari yang ada. Apa yang ada di rumah kerjakan. Setelah tahu, Bapak Ibu tahu konsepnya, sudah bisa buat, untuk rule, untuk garisnya ke depan, boleh lihat. Tapi jangan dikerjakan. Paham maksud saya ya? Ingat cerita saya kemarin. Ketika saya mau membuat training center, saya buat pertama itu perfect. Saya harus buat yang bagus. Saya harus buat yang standar. Saya harus semua yang terbaik. Tetapi itu tidak pernah terwujud. Saya ulangi ya, itu tidak pernah terwujud. Karena apa? Untuk membuat perfect, untuk membuat sempurna itu mahal modalnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Dan ketika saya mulai mahal dulu, nyari uangnya ini loh susahnya minta ampun. Karena saya tidak pernah punya uang 12,5 miliar pada waktu itu, saya akhirnya berubah total. Kita itu kan seringkali begini, ini pola pandang ya, saya tunjukkan. Bapak Ibu harus merubah ini. Orang itu selalu kepingin tampil sempurna, betul atau tidak? Tolong jangan kepingin tampil sempurna. Tampillah apa adanya. Seandainya ini ada lukisan Bapak Ibu. Warnanya ini putih. Di sini ada hitam 1 titik. Bapak Ibu lihat ini gagal atau berhasil? Karena Bapak Ibu lihat yang mana? Saya minta tolong. Ini konsep yang salah. Kalau saya mengerjakan dengan konsep ini Bapak Ibu, saya yakin saya tidak akan pernah bertumbuh. Bapak Ibu tidak akan pernah bangkit. 98% manusia selalu melihat ini. Apa yang kurang? Betul atau tidak? Padahal saya minta maaf. Lebih banyak yang mana sih yang putih sama yang 1 titik ini? Saya minta maaf betul. Itu konsep berpikir. Bapak Ibu, saya minta maaf. Ketika saya sudah jalankan program ini, saya akhirnya berubah total. Dari perfect, dari sempurna, menjadi apa adanya. Saya kasih contoh, konyol atau tidak. Angkatan pertama di kelas ini Bapak Ibu, peserta lo masih bantu ngepel.
Konyol atau tidak kira-kira? Saya ulangi. Peserta angkatan pertama bulan April ya. Bulan April tanggal 24 April itu Bapak Ibu, peserta angkatan ini ikut bantu ngepel datang itu. Berarti siap atau enggak tempatnya? Belum siap. Panitia itu bingung semua. Pak, gimana kalau belum siap? Saya katakan begini, saya membuatkan untuk saudara-saudara saya. Ini loh rumah kita semuanya. Paham maksud saya? Saya tidak anggap Bapak Ibu, biarpun peserta-peserta itu bukan saya anggap tamu. Saya anggap saudara. Saya akan tampil apa adanya. Dan saya tidak mengurangi apa-apa. Akhirnya dengan cara itu mereka jauh lebih merasa memiliki Bapak Ibu. Serius ini. Kenapa saya gunakan ini? Saya tidak melihat kekurangan saya. Yang saya lihat adalah apa yang saya mau berikan, yang terbaik. Tolong Bapak Ibu besok ke depan, jangan takut gagal. Jangan takut salah. Jangan takut tidak sempurna. Contoh terapi-terapi tadi. Bapak Ibu tanya penterapi saya ngajari mereka berapa lama? Cuma 1 jam. Waktu mau talk show di Pekalongan, waktu itu Bapak Ibu, Pak Potro, cuma berdua Pak Potro sama Mas Warno. Saya ajari terapi di situ. Besok paginya saya cemplungkan ke pasien. Saya tanya ke mereka, kuat berapa Pak? Mungkin 5 Pak. Besoknya saya kasih 30 lebih Bapak Ibu per orang. Saya minta maaf, hasilnya sempurna enggak? Enggak sempurna. Ingat baik-baik. Kesempurnaan itu hanya Allah sendiri. Setuju atau tidak? Yang membuat kita menjadi beban tidak sempurna. Itu kesombongan kita. Kalau kurang ya minta maaf aja kan. Kurang kok. Paham maksud saya? Dan dalam usaha apapun, belajarlah bersyukur. Jangan lihat yang kurang. Itu yang membuat saya bertumbuh. Terus kalau gara-gara ada yang kurang, efeknya apa? Paling kan dihina, betul enggak? Dibully, betul enggak? Itu bagian hidup kita. Bapak Ibu sempurna pun loh dihina. Betul atau tidak? Perfect semua baik loh, masih dicari salahnya. Karena itu gunakan konsep namanya EGP. Ya sudah. Mereka tidak mempengaruhi keberhasilan kita, betul atau tidak? Dan saya minta tolong dengan sangat di sini. Gagal bangun, gagal bangun, gagal bangun. Sambil terus belajar. Penterapi saya tadi Bapak Ibu, ketika mereka pertama kali terapi, tidak ada yang mau. Saya ngajari total ada 50 kota. Di 50 kota minimal ada 1000-an orang lah yang jadi pasukan kita. Pertama kali saya ngajari mereka, apa kata mereka Bapak Ibu? Pak, masa saya jadi tukang pijat? Udah serius. Terus yang kedua, ketika mereka mijet, mereka selalu berpikir saya tidak bisa. Lah yang sudah memutuskan saya tidak bisa siapa? Dirinya sendiri. Tetapi dari sekian ratus orang, sekian ribu orang yang belajar, Bapak Ibu, saya minta maaf. Ketika mereka akhirnya terpaksa melayani pasien, ngobati pasien dan sebagainya, penghasilannya mereka ngeri loh. Sekarang kalau saya tanya mereka senyum-senyum aja. Kalau Mas Warno itu ya alhamdulillah itu setiap bulan bisa beli sapi 1 gitu. Sekarang sudah jadwalnya sibuk. Dia bantuin nemeni Pak Bambang dulu pekerjaannya. Sekarang jawabannya saya terpenuh terapi Pak, tidak bisa bantu. Ya tidak apa-apa, Pak Bambang nyupir sendiri sekarang. Biar tidak manja, saya bilang gitu. Bisa diterima? Tolong jangan lihat kurangnya. Lo besok Bapak Ibu, saya minta maaf. Pola ini akan mengubah hidup kita. Kalau Bapak Ibu nunggu perfect, buat kandang aja harus bagus,
semua harus bagus, semua harus terstandar, tidak jalan. Tetapi ketika saya mulai dari yang ada, Bapak Ibu insya Allah, Bapak Ibu akan diajar ke perfect. Perfect itu di mana? Di otak kita. Perfect itu di mana? Di tujuan kita. Tetapi goal kita adalah mencapai kesempurnaan. Bukankah iman mengajar kita begitu Bapak Ibu? Dari zaman kegelapan ke terang. Itulah konsep, proses. Tidak ada bim salah bim. Yang bim salah bim saya jamin bangkrut. Saya sudah ketemu banyak orang Bapak Ibu buat kandang. Mintanya saya membuat kandang besar dulu Pak. Jangan buat besar. Daripada dibuat kandang besar modalnya dipakai yang lain. Betul atau tidak? Bertahap. Ayam, kambing, ternak semuanya. Tidak sekarang beli besok beranak kok Bapak Ibu. Wong hidup aja belum tentu. Betul atau tidak kira-kira? Nah karena itu saya minta tolong. Ini dilakukan. Terus yang kedua. Kita harus menjadi orang yang jujur. Bapak Ibu akan kuat kepercayaan dirinya ketika sudah melakukan. Saya ini orang paling minder Bapak Ibu. Gelar saya sarjana ekonomi. Itu minder saya punya gelar ekonomi itu. Saya lebih baik dicantumkan tanpa gelar. Karena apa? Ketika saya bicara dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI. Ketika saya harus bicara dengan dokter-dokter Indonesia ID. Ketika saya harus ngajar di kuliah umum yang samping saya semua profesor, dokter, gelarnya panjang-panjang. Ketika disebut nama saya itu minder. Karena gelar saya SE. Gak pates gitu loh, paham maksud saya? Coba bayangkan, saya sarjana ekonomi ngajar di kebidanan. Pantes atau tidak? Gak pantes. Saya ngajar di teman-teman dokter. Dokter murid-murid saya dokter-dokter spesialis Bapak Ibu. Rumah sakit besar Indonesia dokter spesialis ahlinya. Bukan hanya spesialis dia. Spesialis ahlinya. Belajar inten ke saya. Karena apa? Percayalah. Orang yang kerja di rumah sakit kanker. Penyakit dokternya sakit kanker. Orang yang jadi dokter spesialis jantung. Rata-rata sakitnya jantung. Dan stroke. Pertanyaannya kan satu. Dia bisa ngobati orang. Kenapa tidak bisa ngobati dirinya sendiri? Dan pertanyaan itu yang paling menyakitkan. Betul atau tidak? Sehingga mereka selalu menutupi diri ketika mereka sakit. Mulai tahun 2014, raksasa-raksasa rumah sakit Indonesia banyak sekali yang kepengen ngontrak saya. Pak, saya kasih ruangan praktek di sini 1 bulan sekali aja. Dan saya tidak mau. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Saya lebih senang pilih doktermu yang hebat-hebat saya ajari. Nah, Bapak Ibu pun sama. Level hari ini Bapak Ibu belajar, itu simple. Tapi percayalah, itu penyakit dasar. Itu kalau kita nyebutnya silent killer. Tahu silent killer Bapak Ibu? Penyakit yang tidak kelihatan, penyakit yang dianggap remeh. Tahu-tahu siaran mikrofon masjid sudah inailahi. Saya minta tolong, ayo bergerak dari bawah. Bapak Ibu enak sudah terima SOP kan? Saya dulu buatnya gimana? Terus yang kedua, saya mencarikan bahan-bahan itu Bapak Ibu, yang pertama, yang murah. Yang kedua, yang bisa dijangkau semua orang. Saya pernah sakit. Saya tahu rasanya sakit. Belum tentu Bapak Ibu, kita sakit, bisa beli obat. Belum tentu obatnya bisa menyembuhkan. Padahal obatnya mahal atau murah? Mahal. Dan saya minta tolong. Karena itu kita buat yang paling murah. Kalau Bapak Ibu praktek tadi biayanya mahal atau murah kira-kira? Murah. Tolong pakai beramal. Saya sebelum punya pabrik obat Bapak Ibu, saya bagi-bagi obat, ngelayani pasien dan sebagainya itu lebih dari 5 tahun. Sampai akhirnya saya terpaksa harus buat pabrik obat. Itu terpaksa. Bukan karena niat. Kalau enggak buat pabrik obat nanti ditangkap polisi.
Gara-gara saya buat herbal. Nah dari sanalah kita belajar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen lihat tempat-tempat kita, boleh hubungi admin ya. Nanti akan diarahkan terdekat. Kita tidak punya satu besar, tapi kita punya split berapa. Untuk membeli toko sudah. Pembuatan kandang ala BSM dan liternya. Liter kita sudah jelas ya. Liter kita campurannya apa? Kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam. Tahu enggak kenapa 3 ini? Kalau ini bukan ilmu saya. Ini ilmu buku tahun 1800-an. Penemuan orang-orang Eropa. Zaman dulu, 1800 itu primitif ya. Jadi mereka sebelum pelihara ayam, Bapak Ibu, di kandang. Mereka taruh dulu kotoran sapi, kotoran kambing, sama jerami. Setelah mereka sudah siap, baru ayam dimasukkan. Dan kenapa kita kasih 3 kotoran ini? Yang pertama, ayam itu makan rumput tidak? Pasti tidak. Kalau Bapak Ibu lepas ayam ada rumput dimakan tidak? Kalau Bapak Ibu cek kotorannya itu akan berupa kotoran rumput yang panjang, utuh. Karena apa? Dia dirancang tidak bisa ngolah rumput. Rumput itu lembek atau keras? Lembek keras ya. Tapi kalau sama jagung keras mana? Coba nalar sama-sama. Ayam punya gigi tidak? Makan jagung yang keras kayak gitu Bapak Ibu. Keluar jagungnya tidak ada. Jadinya hijau kotoran. Betul tidak? Sapi yang punya gigi ngunyah jagung, besok keluar jagung. Bapak Ibu saja loh makan kedelai atau makan jagung yang agak keras, keluarnya jagung. Padahal sudah punya gigi kan. Karena pencernaan kita tidak dirancang untuk itu. Ayam tidak dirancang olah serat. Karena itu, liter itu kita buat konsep, liter itu harus ada kotoran sapi, kotoran kambing, dan ditambah sekam. Nanti kecampur kotoran ayam tidak? Kecampur. Ayam itu hobinya apa kalau di liter? Ceker-ceker. Makan apa dia? Kita tidak tahu apa yang dia makan. Tapi di situ ada mineral, ada macam-macam yang kita tidak tahu. Gara-gara di situ ada kotoran sapi, kotoran kambing, ketika dimakan oleh ayam, maka bakterinya juga ikut. Dan ketika ini dimakan, karena makanan kita, ayam kita kan samakan dengan manusia nih. Makan sayur, makan karbohidrat gitu kan, akan bisa mengolah ini. Ini yang kedua. Jadi kandangnya begini Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Siapa yang tanya tadi? Oke. Kepingin punya ayam berapa? Nah, targetnya. Induk berapa? Oke. Goal kita punya induk 100. Berarti 1 bulan berapa potensi kita? 400. Nah, goal kita kan 400 ini saja. Kita harus menyiapkan kandang berapa? Ingat kandang kita. Panjangnya berapa? 2, 40. Lebarnya berapa? 1, 2. Ini sebesar apa tuh Bapak Ibu? Ukuran triplek biar tidak usah motong. Efisiensi Pak. Terus yang kedua dibuat tingkat berapa? Kenapa kok tingkat 4 Bapak Ibu? Panen ayam kita kan bukan panen ayam dewasa. Betul ya? Panen ayam kita kan panen ayam konsumsi. Tinggi 50 cm itu sudah cukup. Nah, berapa kandang yang kita pelihara? Kalau untuk anakan 0 sampai 1 bulan, 1 kotak ini 1 meter per ini 1 meter 10, anggap aja 1 meter 20 ya. Ini 1 meternya bisa isi 100. Waktu 0 sampai 1 bulan. 2 minggu lah fairnya, 14 hari. Kemudian ini 100. Berarti sudah keluar berapa? 200. Untuk 400 butuh berapa kandang? 2 kandang, 0 sampai 14 hari. 2 kandang ini, 2 pen, 2 slot. Kemudian usia berikutnya 14 hari sampai 1 bulan. Cukup di sini.
Satu kotak ini bisa diisi 50. Berarti masih kurang satu, ini 100. Berarti dibuatkan lagi kandang 2. Nggak apa-apa ya, saya jelaskan gampang biar ngeh ya. Ini 50, 50, 50, 50. Itu 2, 3, 4, 5. Sudah turas 100 ya. Ini lebih. Itu 1, 2, 3, 4 betul. 200, 400 berarti. Kemudian usia 1 sampai 3 bulan kita isi di sini 20. Berarti butuh berapa kandang? Ini 40, berarti kandang berikutnya lagi. Itu 2, 3, 4. 20, 20, 20, 20, 20. Ini 160. Ditambah ini berapa ini? 40, 80, 240 berarti kandang berikutnya. Nah sudah 160 sudah oke. Berarti berapa kandang yang kita butuhkan? 4. Ini sudah muter terus sudah. 1 bulan naik begitu. Tinggal diatur kandangnya. Berarti luas kandang yang kita butuhkan. Ini ukurannya 240. Seandainya kita buat gambar nih. Seandainya 240 ditaruh di sini. Ini 240, ini kasih jalan ya. Jalan minimal 70 sampai 80 cm. Satu kandang begini. Terus 2 kandang. 3 kandang, sudah 4 kandang. Seandainya begini, ini pagar, ini indukan boleh. Berarti luas kandangnya berapa? 70 tambah 120 tambah 70, 120 tambah 2 meter. 120. Berarti berapa totalnya? 240 tambah 140 berapa? Tambah 200, anggap aja 6 meter, boleh? Kesininya 240, jaraknya 70, 240, ketemu berapa? 6 meter, gitu ya. Berarti kalau kita, Bapak Ibu, kepengen punya ayam setiap bulan 400 ekor, berarti butuh luas kandang berapa totalnya? 6 kali 6. Besar atau kecil? Kecil. Nah, ini adalah sistem. Terus yang kedua, liter. Apakah liter wajib diganti? Tidak. Di tempat saya yang di kafe itu sudah 4 tahunan Bapak Ibu. Tidak saya ganti. 4 tahun sudah lama atau tidak? Lama banget. Dan saya jamin 100% tidak berbau. Bapak Ibu kan kepengen tidak berbau kan? Ya ini konsepnya. Nanti saya tunjukkan, saya jelaskan detail ketika yang tanya bakteri tadi. Nah, selikir kalau di blender apa resikonya? Begini. Bapak Ibu di semua tanaman, ketika Bapak Ibu gosok keluar apa? Nah, lendir. Warnanya berubah enggak? Dari warna seger menjadi apa? Gelap. Itu namanya terbakar. Tujuan diremas itu supaya dia terbakar. Ketika dia terbakar yang keluar apa? Minyak apa? Astiri. Nah, apa bedanya dengan di blender? Di blender itu diapakan? Dipotong. Dipotong tidak mengeluarkan. Justru Bapak Ibu tumbuk jauh lebih bagus. Karena itu seluruh jamu zaman dulu pasti ditumbuk. Itu alasannya. Keluar minyak astirinya. Oke. Mengapa pola rebusan, selikir, dan salam manis berbeda? Begini. Tanaman itu Bapak Ibu sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah enzim. Enzim ini di suhu 45 derajat hingga 50 derajat Celcius dia akan mati tinggal separuh.
Sebenarnya yang terbaik itu, tapi Bapak Ibu tidak akan mau minum. Airnya sudah air bagus, air kemasan atau isi ulang. Dipanaskan di suhu itu, direbus di suhu itu, dimatikan. Tapi itu kan pasti butuh termometer. Nah, kalau kelas biasa, Bapak Ibu ngerebus air mendidih pertama loh ya. Itu suhunya cuma 70 derajat Celcius. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan bahan ke situ, dia langsung turun di suhu 50 derajat Celcius. Sehingga apa? Enzim yang kita minum itu utuh. Karena itu ada teorinya, ingat loh ya, diseduh, ditutup sampai dingin baru diminum. Didinginkan tadi itu pengekstrakan. Kita berubah 180 derajat dengan konsep rebusan kuno. Rebusan kuno itu gimana Bapak Ibu? 3 gelas jadi 1 gelas. Yang keluar apa? Zat yang ada di tanaman itu keluar. Tapi masalahnya satu. Zat-zat ini bisa menjadi antagonis bagi tubuh kita. Semua daun yang berwarna hijau pasti mengandung klorofil. Dan semua klorofil pasti meningkatkan purin, asam urat. Lah kita ini pengen ngobati atau menyakiti. Karena itu rata-rata orang yang minum jamu rebusan sakitnya gagal ginjal. Kenapa kok bisa sakit gagal ginjal? Diabetesnya turun, Pak. Badannya ringan, Pak. Sampahnya ngumpul di mana? Di ginjal. Karena itu saya pilih satu, pelan-pelan asal selamat. Jadi semua organ harus dibersihkan. Efeknya apa? Tidak berefek. Tidak bimsalabim. Tidak sulapan. Tapi kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Sekarang kasus glukoma, penanganannya bagaimana? Glukoma itu kan gula yang menyumbat di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah mata. Kalau sudah terlanjur parah, pasti buta. Nah, supaya tidak buta, nomor 1, gula harus dihindarkan, dikurangi. Yang kedua, peredaran darah, peredaran untuk saraf harus dilancarkan. Karena itu kalau sudah sakit diabetes dan kena glukoma, wajib buat jus tadi, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, dan pari. Ini bukan hanya untuk diabetes, ini untuk kolesterol. Tapi kalau diabetes tambah pari. Kalau untuk kolesterol cuma 4 bahan ini tadi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh hipertensi? Boleh. Boleh kena diabetes? Boleh. Tapi jangan komplikasi. Nah, supaya apa? Minimal 1 deh, tidak stroke. Yang kedua, tidak kena glukoma. Terus kalau sudah telanjur gimana Pak? Sudah kabur nih matanya. Lakukan terapi mata. Tadi sudah diajar belum terapi mata? Tolong dilakukan. Kapan terbaik? Pagi setelah bangun tidur, sore sebelum tidur. Lakukan sehari 2 kali, 1 menit saja. Oke, terus untuk apa ini? Merebus bolehkah kuali diganti panci? Boleh, asalkan standis Pak ya. Kalau boleh standis yang 304 minimal. Supaya tidak apa? Tidak terjadi korosi. Direbus di aluminium boleh langsung keracunan. Karena aluminium itu akan terkorosi oleh bahan-bahan jamu. Karena bahan jamu rata-rata asam. Jadi panci yang 304 ya. Ini standar Pak. Wah, ndaklah, kemahalan lah. Itu untuk industri Pak. Buah kelor mengkudu, kenapa kita tidak masukkan di sini? Begini, kelor Bapak Ibu untuk khasiat langsung dia bukan obat. Tapi kelor itu masuk di nutrisi. Karena itu kalau saya penderita kanker, penderita autoimun, penderita penyakit-penyakit virus, saya sarankan konsumsi daun kelor. Tapi kendalanya satu, daun kelor itu warnanya hijau. Betul enggak? Karena itu dosis maksimal hanya 6 daun.
6 helai ya. 6 helai itu bukan 6 biji ya, 6 helai begini. Itu sekali konsumsi. Karena itu kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada penyakit kanker kayak gitu, kalau mau konsumsi kelor, tolong setiap rumah paling tidak punya 4 saja. Terus panennya begini. Saya ajari cara panen kelor. Biasanya diapakan kalau orang panen kelor? Potong. Ini kan pohon ya, ini kan ranting ya. Rantingnya harus dipatahkan, gini, disempel gitu ya. Disemplak gitu tujuannya ini kulitnya terluka. Betul atau tidak? Ketika kulit terluka ini bukan keluar 1, keluar 4 nanti. Disempel lagi, keluar lebih banyak lagi. Jadi dari kulit yang terbuka tadi. Nah, kalau kelor untuk antioksidan. Tapi bagi yang penyakitnya ke paru, ke organ, paling bagus daun katu. Tahu katu? Katu dan kelor serumpun tidak? Serumpun, tapi berbeda fungsi. Beda warna enggak? Beda. Kelor warna apa? Hijau muda, kalau katu hijau tua. Itu untuk paru. Kalau mengkudu saya gunakan paling banyak Bapak Ibu untuk regenerasi sel. Contoh, siapa yang kulitnya kaki pecah-pecah? Ada enggak? Nah, kulit kaki pecah-pecah itu rebuskan mengkudu, direndam pakai itu atau dioleskan pakai itu, pasti pulih. Bapak Ibu yang kulitnya selalu kering, olesi dengan mengkudu, pulih. Cara buatnya mengkudu sama air kelapa ya, direbus, disimpan, dioleskan sudah cukup. Kalau untuk kaki bau, ada yang sering kakinya itu cantengan, tahu cantengan enggak ya? Lah cantengan itu kan kalau dibiarkan kan pasti operasi nih. Supaya enggak operasi, rebuskan mengkudu, kasih garam, setiap mandi direndam pakai itu sampai semua kukunya bersih, semua sudah bagus. Enggak harus dibuang, itu bisa disimpan sampai 2 bulan. Komposisinya 20-80 Pak. 20-80 itu 20 mengkudu, 80 air kelapa. Tentang bakteri, semua mengandung bakteri, betul. Hobi saya kerja sama Mbak Teri, Pak. Tahu ya Mbak Teri ya? Bakteri. Kita hidup ini bergaul dengan bakteri. Di dalam tubuh kita Bapak Ibu ada miliaran bakteri. Kalau menurut Bapak Ibu bakteri itu jahat atau baik? Siapa yang membuat bakteri jahat? Semua bakteri itu baik. Yang jahat itu kan menghancurkan, betul kan? Merusak, betul kan? Tapi minta maaf, semua itu baik pada tujuannya masing-masing. Loh Pak, fusarium itu kan bakteri jahat karena dia kan penyakit. Fusarium itu Bapak Ibu memang bakteri, tapi ada yang menumpangi. Yang menumpangi biasanya yang paling jahat itu namanya virus. Virus itu rata-rata ditakdirkan jadi jahat karena dia membawa penyakit. Tapi mikroorganisme bakteri itu rata-rata baik. Bapak Ibu yang membuat tanaman rusak, contoh saya tunjukkan biar paham di sini. Bapak Ibu tanam cabai, kena fusarium. Tahu enggak penyebabnya awal apa? Nomor 1. Waktu membersihkan lahan, rumputnya taruh di bawah. Yang kedua, waktu Bapak Ibu membuat kompos, komposnya tidak matang. Kemudian yang ketiga, di dalam ini pasti ada pembusukan yang belum sempurna. Ketika ini timbul bakteri, fusarium juga ada di sini, virus juga masuk, timbullah penyakit. Tetapi ketika kita olah ini sempurna Bapak Ibu, maka tidak ada penyakit di dalamnya. Sebenarnya lawannya virus itu apa Bapak Ibu? Virus itu mati lawan apa? Sebenarnya tidak. Lawannya virus itu cuma oksigen. Makanya saya itu heran. Virus itu loh kena udara aja mati. Kena matahari
Mati. Makanya saya itu heran, kenapa virus bisa berkembang? Berarti kalau virus bisa berkembang, apa yang kurang? Oksigen kurang, matahari kurang. Sebenarnya simpel. Gusti Allah itu memberikan obat yang paling mujarab. Coba bayangkan Bapak Ibu, dunia kan dipenuhi oksigen kan? Betul atau tidak? Gitu loh virus pasti bisa hidup. Virus hidup di mana? Di sini nih. Lewatnya air dan seandainya tidak ada matahari, tidak ada oksigen, semua orang mati. Sudah pasti. Nah, karena itu saya minta tolong dengan sangat. Kalau kita bertanggung jawab ngerawat tanaman dengan baik, tidak ada penyakit. Karena itu untuk ngatasinya gimana? Ya naikkan pH, kasih abu. Untuk menghambat pertumbuhannya kasih garam. Garam itu apa sih Bapak Ibu? Antiseptik kan? Ini membunuh. Karena itu dikasih ini aja sudah steril tanah. Mudah atau susah? Nah ke depan yang Bapak Ibu kalau makan itu kan di belakang itu kan ada tray-tray itu Bapak Ibu. Itu saya lagi riset Bapak Ibu. Ya 10 tahun lalu. Saya ketemu profesor dari Jerman. Dia sudah dari rancangan aeroponik ya. Pernah dengar aeroponik? Aeroponik itu tanam di atas udara ya Bapak Ibu ya. Itu pasti berhasil. Tapi teknologi tinggi. Nah, kalau kita di kalangan organik, kita juga membuat konsep seperti aeroponik. Konsepnya adalah oksigen unlimited, cahaya unlimited. Goal kita adalah menciptakan tanaman-tanaman raksasa. Sayur besar, cepat pertumbuhannya. Karena apa? Anak-anak muda zaman sekarang kepengennya cepat, kepengennya bagus. Betul atau tidak? Ya, saya cuma menyenangkan anak-anak muda aja. Biar mau jadi petani. Kalau kita tidak ngimbangi anak-anak muda, siapa yang mau jadi petani nanti? Paham maksud saya ya? Jadi di belakang itu saya rancang itu, tapi saya bukan pakai aeroponik, tapi pakai aquaponik. Jadi kita siram airnya sehari 3 kali. Airnya langsung habis, karena itu cuma isinya, tanahnya tidak ada hampir. Itu cuma isinya dari, tahu itu, pinus Bapak Ibu? Daun pinus itu cuma untuk nyaring aja. Untuk naruh akar aja. Makanya di situ tanamannya banyak sekali macamnya. Kita lagi observasi tanaman mana yang bisa hidup di minim cahaya. Nah, saya coba situ bit kan umbi. Bisa enggak umbi tumbuh di situ? Kalau sayur-sayuran yang 20 hari sudah lolos lah. Tapi sudah ngicipi enggak yang itu? Sudah dipanen belum? Sudah ya, sudah. Nah, itu baru 3 minggu mungkin. Itu saya tanam angkatan kedua di sini. Berarti angkatan 33. Angkatan sekarang berapa? Berarti 3 angkatan yang lalu. Itu baru saya tanam. Nah, oke ya. Tapi jangan dipikir gini nih Bapak Ibu ya. Ini anggap aja saya cerita ngawur gitu aja. Nanti kalau dikerjakan semua tidak dikerjakan malah. Jadi tentang bakteri ini Bapak Ibu yang kedua. Semua fermentasi itu baik. Bapak tadi buat kamir ya, bagus, tidak ada masalah. Terus yang kedua, di depan hidung kita, 1 senti saja di depan hidung kita, miliatan bakteri. Karena itu hidung kita pasti ada rambutnya. Filter awal. Terus yang kedua, hidung kita selalu basah, nempel. Terus yang ketiga, kalau dia sampai masuk ke dalam, pasti bersin. Coba bersin. Ada yang mau bisa bersin di sini? Gak ada sesuatu yang masuk. Bersin itu ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan tubuh masuk ke dalam, dia langsung buang. Itu bersin. Makanya sebenarnya tubuh kita dirancang tidak bisa sakit. Kenapa kok masih bisa sakit? Karena kita membiarkan atau mengundang. Dan yang Bapak Ibu pelajari di tempat ini sehari tadi, itu untuk penyakit-penyakit yang kakean gaya.
Betul enggak kakek kaya? Ya makannya los, hidupnya los. Nah, ya itulah. Jadi semua bakteri baik. Apakah semua buah tanaman mengandung bakteri? Pasti. Pasti. Buktinya apa? Ditaruh saja bisa busuk. Kecuali di tempat bakteri tidak bisa tumbuh. Bakteri tidak bisa tumbuh di bawah suhu 10 derajat. Dia akan dorman, kedinginan. Nah, tapi kalau di udara terbuka, dia pasti hidup. Apa yang bisa menyembuhkan apa ini? COVID. Nah, COVID itu Bapak Ibu itu flu. Obatnya COVID terbaik apa? Tidur. Obatnya flu itu tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sakit flu minta antibiotik itu ditertawakan. Obatnya flu itu vitamin. Dan tujuan utamanya tidur. Kalau Bapak Ibu tidur sembuh. Jadi kalau orang bisa tidur berbahagialah. Tapi kalau tidur terus ya bahaya. Jadi obatnya COVID terbagus tidur. Yang kedua multivitamin. Makan buah yang ngandung antioksidan, makan sayur-sayur segar, pasti sembuh. Apakah seluruh fermentasi itu baik dan manfaatnya? Fermentasi itu Bapak Ibu begini loh. Bapak Ibu tahu singkong? Singkong. Singkong kalau dimakan mentah enak atau tidak? Kalau direbus, keluar apanya? Manis. Betul enggak? Terus kalau difermentasi jadi apa? Tape lebih manis atau enggak dari singkong? Lebih empuk atau tidak? Nah, jadi ternyata fermentasi itu meningkatkan kandungan yang ada di dalam tanaman, yang ada di dalam bahan. Jadi gampangannya gini, kalau Bapak Ibu bingung fermentasi itu kayak apa, ini fermentasi itu. Makan singkong enak enggak? Makan singkong enggak enak. Kalau sudah direbus enak. Kalau sudah ditape lebih enak. Ya sudah, inilah fermentasi. Apa? Digoreng ya sama dengan direbus. Nah, tapi kalau terkontaminasi jadinya apa? Pahit. Nah, pasti pahit enggak? Bapak Ibu, fermentasi itu gagalnya di situ. Kenapa kok bisa pahit? Sudah saya enggak muluk-muluk, saya ngajari dari buat tape aja yang paling gampang. Bukan. Kalau singkongnya ini tidak bersih, jadi pahit atau tidak? Kalau singkongnya ini airnya terkontaminasi, jadi singkong tapenya rasanya apa? Kecut. Ternak itu Bapak Ibu senang yang manis. Tidak senang yang kecut. Kecut itu aromanya, rasanya manis. Tetapi kalau fermentasi yang gagal, Bapak Ibu siapa yang pernah pelihara kambing dan pakai pakan fermentasi? Ada enggak? Ada, betul Pak ya. Sisa dari fermentasi ketika ditaruh di luar suhunya panas atau tidak? Panas sekali. Kalau sudah panas sekali kasihkan ke kambing, enggak mau. Kenapa? Rasanya pahit. Kalau panas sekali, panasnya tinggi lebih dari 36 derajat Celcius, ini step bakterinya. Kalau dipaksakan dimakankan mencret. Kena tipes. Yang hidup di sini namanya Salmonella typhosa. Karena dia panas. Cirinya apa? Dimasukkan tangan kita kepanasan. Pasti kalau dimakan ternak diare itu. Mencret. Dan panas dan demam. Goalnya Bapak Ibu suhunya itu hanya 36 derajat Celcius. Supaya tercapai 36 derajat Celcius berarti harus anaerob. Tertutup rapat. Kalau kena udara terjadi oksidasi. Kalau jadi oksidasi rasanya jadi pahit. Ternak tidak mau makan.
Ini namanya proses kompos. Kompos jadinya urea. Kalau dibiarkan suhunya tinggi sekali, Bapak Ibu kasihkan ternak enggak mau, tapi Bapak Ibu kasihkan ke tanaman langsung hijau. Karena yang hidup di sini bakteri namanya archaea. Secukupnya habis hari itu. Kalau enggak habis difermentasi ulang. Bakterinya harus mati. Bakteri itu hidup Bapak Ibu di tempat yang tepat. Kalau enggak tempat yang tepat, dia akan mati. Itu aja. Karena itu seluruh uji yang dilarang itu Salmonella dan E. coli. Saya tunjukkan sekarang ya. Buat kompos itu Bapak Ibu sebenarnya ada peraturannya. Tidak boleh semua orang. Karena apa? Kompos yang tidak matang ini pasti ngandung namanya E. coli ini masuk ke tanaman. Dan ketika dimakan orang, orangnya kena E. coli, jadinya diare. Pernah makan sayur, terus habis makan sayur diare, ini penyebabnya. Tidak masalah. Susu, kalau kan pasti dikasih gula. Nah itu pasti jadi asam. Semua fermentasi jadi asam. Asamnya tapi tidak asam yang pahit. Asam. Gitu loh ya. Tape juga asam loh ya. Betul enggak? Agak ada asamnya. Dan fermentasi pasti keluar itu. Dan ciri yang khas baunya pasti harum. Oke, lanjut. Apakah seluruh fermentasi baik? Sudah. Tentang Fusarium dan Trichoderma. Trichoderma ini dikenal sebagai bakteri baik, Fusarium dikenal bakteri jahat. Ketika ada bakteri jahat baik, bakteri jahat akan pergi. Jadi rumusnya sederhana. Bapak Ibu kan kita cari buat pembenah tanah. Betul kan? Pembenah tanah itu untuk membunuh seluruh bakteri jahat. Jadi lawannya bakteri siapa? Bakteri. Di katalis yang Bapak Ibu perlu pakai untuk semua proses, itu yang ada namanya king bakteri. Kenapa Bapak Ibu harus sabar tunggu sampai 3 tahun? Bapak Ibu harus keluarkan namanya rajanya bakteri. Bakteri itu kanibal Bapak Ibu. Saling memakan. Jadi seandainya satu tempat nih, satu wadah. Bapak Ibu kasih bahan macam-macam yang banyak mengandung bakteri. Ending terakhir. Tidak berbau. Dan berbau tanah. Dan itu hanya muncul maksimal hanya 1 sampai 10 bakteri. Dan ini adalah king bakteri. Bakteri raja. Bapak Ibu saya minta maaf. Pernah tahu bangkai yang paling bau bangkai apa? Bangkai tikus, bangkai katak. Betul ya? Setelah ada bangkai datang apa? Lalat. Terus ada apa? Ada belatung. Setelah ada belatung, belatungnya pergi habis. Tinggal kulitnya, betul? Kulitnya bau atau tidak? Kenapa kok tidak bau? Bukan. Seluruh bakterinya habis dimakan oleh maggot. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa ada maggot? Kenapa ada cacing? Supaya tidak ada bakteri jahat di bumi. Betapa hebatnya Gusti Allah Bapak Ibu. Dirinya mati maggotnya di situ karena tempatnya tidak sesuai. Makanya orang seringkali katakan, awas kalau ada lalat nanti kena E. coli dan sebagainya. Enggak. Bakterinya tidak di situ. Ketika dia sudah jadi maggot, dia sudah habis dan dimakan oleh mikroorganisme tadi. Nah, karena itu banyak orang salah juga. Gara-gara maggot hobi makan bangkai. Betul ya, makan barang busuk, orang pelihara maggot untuk dikasihkan ke ayam. Percayalah, di dalam maggot tadi kan bakteri belum habis terurai, betul kan? Baru bertumbuh, dimakan oleh ayam, ayamnya yang sakit. Bapak Ibu kalau tidak percaya, kasih ayam, makasih maggot ke ayam 1 gelas saja.
1 genggam begini. Kasihkan ke dia. Besok pasti dia diare. Terus 3 hari, 4 hari dia pasti lumpuh karena dehidrasi. Nah, karena itu yang bisa makan maggot yang penuh bakteri tadi siapa kira-kira? Ikan. Kenapa ikan di bakteri tidak hidup? Bukan. Karena suhunya tidak mendukung dia hidup. Masalahnya ikan itu tidak hidup di panas. Kalau ikan hidup di panas itu namanya digoreng. Ikan hidupnya di mana? Di air. Dan yang kedua, saya belum pernah lihat ikan dehidrasi. Saya tidak tahu ya. Tapi ya saya yakin kok ikan tidak pernah dehidrasi. Bisa dipahami ya. Ya. Harus diolah. Kalau tidak diolah, salmonella akan tetap hidup. Sekarang saya tunjukkan sebentar. Ngomong cacing. Bapak Ibu tahu cacing enggak? Obatnya tipes itu apa? Kenapa kok obatnya tipes pakai cacing? Sebentar. Tipes itu disebabkan bakteri. Namanya apa? Salmonella typhusa. Dan salmonella hidupnya di mana? Cacing. Udah serius. Karena itu ini sudah antinya. Yang bisa makan salmonella typhusa adalah ya salmonella juga. Karena itu obatnya tipus cacing. Yang diambil apa? Bakterinya. Orang salah kaprah lagi. Cacingnya di oven Bapak Ibu. Di ovennya suhunya berapa? 100 derajat. Ya tidak ada isinya bakteri di dalamnya. Harusnya diapakan? Nangin cacingnya. Dibersihkan. Kalau seandainya tega ya dijus boleh. Diangin-anginkan di suhu 45 derajat Celcius. Cacing itu taruh di udara begini Bapak Ibu. Dia kering. Paling bagus oven itu di mana? AC. Kalau Bapak Ibu pakai AC, cacing digantung. 2 jam saja sudah dipotong, bisa klek ini. Jadi pengering terbaik itu namanya AC. Loh Pak, AC itu dingin. AC itu dingin tapi mengeringkan. Coba 1 hari full di kamar yang pakai AC, kulit kita pasti kering. Nah, jadi kalau ditanya orang oven terbaik itu apa? AC. Saya kalau ngoven pakai AC Bapak Ibu. Tapi kompresornya saya taruh di dalam juga. Mengeringkan. Jadi tujuannya apa? Ketika kasih blower, kasih kompresor, keluar angin ya. Panas enggak? Airnya ada enggak? Ada. Tapi AC-nya nanti kan gerocok air, betul enggak? Lah airnya keluarnya lewat AC. Itu seperti itu. Jadi obatnya cacing itu, obatnya tipes, cacing karena ngandung salmonella. Apalagi sudah difermentasi, diolah dulu, baru dijadikan pupuk. Oke. Pasti. Wong isinya perutnya cacing itu salmonella. Jangan, Pak. Coba lihat, gini loh Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Biar ngeh ya. Nggak apa-apa, besok masih diskusi kok, tenang saja. Besok itu jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu diskusi. Nanti materi sedikit, closing jam 3. Setengah 4, baik. Ini tanaman. Cacing itu paling banyak tumbuh di mana? Enggak, tanaman apa? Pisang. Kenapa kok pisang hobinya tumbuh cacing di situ? Lembab. Cacing tumbuh. Pisangnya ikut subur. Ada tanaman lain enggak yang bisa hidup di situ? Enggak ada. Rumput pun sedikit sekali. Tapi pisangnya bisa subur karena dia bersimbiosis. Dan pisang ini kalau ada cacingnya, ini adalah pisang cacing obat. Kalau cari cacing jangan cari di kandang ya.
Cari cacing untuk obat, carinya di bawah pohon. Nah, tanaman lain kalau ada cacingnya mati. Bapak Ibu punya besok ya. Kalau tanahnya terlalu subur, punya sayur, ada cacingnya, mati. Kenapa kok begitu? N-nya terlalu tinggi, busuk. Jadi cacing itu boleh ada di tanaman, boleh. Tapi tidak boleh jumlah banyak. Nah, kalau ada cacingnya diambili, dipindah di polybag sebelahnya. Itu seperti itu. Gimana? Difermentasi bakterinya mati, yang muncul bakteri baik. Cacing itu ada 2 bakteri, bakteri baik dan bakteri jahat. Tapi kalau difermentasi, yang jahat mati, yang baik hidup. Baik untuk tanaman, tinggal ditutup gitu dok. Jangan dipikir rumit ya Bapak Ibu ya. Fermentasinya kompos itu gampang. Bapak Ibu tahu kotoran sapi? Kalau tidak percaya, praktekkan di rumah. Masukkan kotoran sapi dalam karung, ikat, jemur di bawah matahari. 1 minggu, kotoran sapi sudah tidak berbentuk kotoran sapi, sudah langsung jadi kompos. Tapi, ada tapinya. Kalau kotoran sapi, Bapak Ibu simpan di tempat teduh, sampai 2 tahun pun tetap kotoran sapi. Kenapa kok begitu? Bakterinya tidak hidup. Jadi Pak, ngolah cacing itu jangan dipikir ngolah kompos kayak apa. Masukkan dalam karung, taruh di tempat udara yang keterbuka, itu sudah jadi kompos. Apanya yang berbeda? Ditutup ini loh. Tadi sebentar, saya jelaskan lagi biar ngeh fermentasi. Saya seandainya buat tape Bapak Ibu, singkong saya kasih ragi, saya taruh di atas piring. Jadi tape atau tidak? Kenapa kok tidak jadi tape? Karena udara. Loh Pak, fermentasi itu butuh udara. Kalau kompos butuh oksigen. Tapi kalau membuat manis butuh anaerob. Anaerob itu apakah tanpa udara? Ada udara, tapi sedikit. Jadi kalau buat tape, bungkus dalam plastik rapet-rapet, jadi tape enggak? Enggak jadi. Harusnya dikasih, kenapa sih dikasih daun? Biasanya kayak daun jati, daun singkong, betul enggak? Udara masih masuk enggak? Enggak banyak. Suhunya naik enggak? Pasti naik karena fermentasi. Maksimal 36 derajat Celcius. Tempe, Bapak Ibu tahu tempe enggak? Ketika kedelai sudah dikasih ragi, dimasukkan plastik. Betul kan? Apa yang harus dilakukan dengan plastiknya? Ditusuk-tusuk. Kenapa kok tidak disobek saja? Nah, sudah, itu konsepnya. Terus yang kedua, tempe yang sedang proses matang, hangat atau tidak? Ya hangatnya segitu itu loh Bapak Ibu. Itu sama dengan suhu kita. Kalau gampangnya megang gini, sama gitu. Taruh di pantat juga. Oke. Di-share pasti. Semua materi Bapak Ibu begini. Bapak Ibu akan saya kawal 3 tahun. Saya kepingin Bapak Ibu itu menggantikan saya di posisinya masing-masing. Saya tidak jualan ilmu, saya tidak kepingin cuman mengajar, saya kepingin berbagi hidup. Jadi Bapak Ibu akan kita kawal sampai 3 tahun. Saya kepengen Bapak Ibu sampai jadi miliarder. Tapi tolong ya 3 tahun itu langsung action. Dari angkatan-angkatan kemarin itu banyak, setahun itu baru buat liruta loh Bapak Ibu. Bayangkan itu saya sampai ngelus dada itu. Saya minta tolong action, 6 bulan sudah jadi 1.500 supaya 3 tahun betul-betul jadi miliarder. Kalau Bapak Ibu, saya tidak ngomong begini, Bapak Ibu tidak melakukan, Bapak Ibu tidak bisa jadi bukti. Jadi kalau saya katakan jujur ya, pelatihan bayar 3 juta, keluarnya miliarder itu kan bahagia Bapak Ibu. Bahagia. Dan saya kawal sampai jadi miliarder. Terus yang kedua, saya akan bertanggung jawab begini. Ayo kita berbagi tugas.
Bapak Ibu bagian produksi. Nanti saya akan pilih teman-temannya Bapak Ibu yang memang punya potensi. Yang di AI, yang di market, yang diekspor, yang di Jakarta, ya marketing. Saya akan hubungkan semuanya. Karena itu logo kita Bapak Ibu gambarnya perahu. Itu filosofinya dalam. Jadi itu perahu Bapak Ibu, itu diapit 3 gunung. Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan Gunung Telomoyo. Andong itu aslinya gunung ini namanya Gunung Andongo, berdoa. Andongo, berdoa. Terus yang kedua, kita mulai dari tempat ini pas krisis. Indonesia tahun 2025 itu pasti tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja tahun ini sampai 3 tahun ke depan. Karena itu kita hanya berdoa Bapak Ibu. Karena itu saya nyebutnya di sini Andongo keselamatan. Andong keselamatan. Kita berdoa kita semua selamat. Bangsa kita selamat, keluarga kita selamat. Yang kedua, kita berangkat dari sini melewati Gunung Merbabu. Gunung Merbabu itu adalah gunung ibu Bapak Ibu. Itulah gunung yang melindungi dari letusan Merapi. Meredam Merapi. Jadi saya nyebutnya kita berangkat dengan restu ibu. Dengan perlindungan dari ibu. Bapak Ibu tahu enggak Telomoyo? Kalau saya orang Jawa, telo, tahu telo enggak? Telo itu celah. Tanah nelo gitu, pernah tahu? Tanahnya merekah. Moyo itu apa Bapak Ibu? Dunia maya. Satu-satunya gunung di Indonesia yang isinya tower, ya Telomoyo. Itu ada ratusan tower di atas itu. Dan satu-satunya gunung yang mobil bisa naik sampai puncak, ya Telomoyo. Karena pembawa peralatan tower. Radarnya Indonesia ya di situ. Semua di situ basicnya. Yang saya itu heran satu. Kok ya pinter yang ngasih nama gunung itu loh. Kan belum ada tower zaman itu. Belum ada internet Bapak Ibu. Betul atau tidak? Nah itu dikasih nama Gunung Telomoyo, ternyata tempatnya tower. Dan tower itu celah dunia maya. Dan kita hidup ini masuk teknologi dunia maya. Karena itu kapal kita menuju ke sana. Kepala naga itu begini. Saya orang Mojokerto Bapak Ibu. Saya orang Mojopahit. Seluruh simbol Gapuro adalah kepala naga itu adalah perlindungan. Jadi seluruh filosofi Jawa, naga itu adalah perlindungan. Dan yang saya bangun adalah satu. Bukan hanya di zaman Indonesia loh kita sudah ekspor. Di zaman Majapahit kita sudah ekspor. Sekarang satu, kalau kita zaman sekarang tidak bisa ekspor seperti yang diekspor zaman Majapahit, berarti betapa mundurnya kita. Saya tunjukkan sedikit tentang sejarah. Majapahit dengan Kaisar Ming itu seimbang. Kaisar Ming, Majapahit itu sama. Sehingga apa? Seluruh budayanya sama. Sampai banyak anak-anaknya Kaisar Ming yang jadi ratu di Indonesia. Putri Cempo salah satunya. Terus yang kedua pasti juga ada orang Majapahit yang di China. Pasti terjadi pertukaran. Yang membuat kita kalah kan cuma satu toh Bapak Ibu. Di Kaisar Ming sana seluruh arsip tercatat. Di Indonesia seluruh arsip tidak bisa dibaca. Soalnya rakyatnya tidak mau baca. Paham atau tidak di sini? Terus yang kedua, budaya. Kaisar Ming sudah luar biasa. Bangun tembok Cina loh ya. Pertanyaannya kan satu. Di Indonesia di mana? Kayak-kayak sudah dihabiskan semuanya. Saya punya beberapa buku Bapak Ibu. Buku catatan-catatan kuno yang saya dapat. Itu rata-rata dari luar negeri. Dari Belanda,
dari Inggris. Nah, saya minta tolong. Waktunya Indonesia bangkit kembali. Kaisar Ming saja bisa kalah sama Mongolia. Betul enggak? Indonesia, Mongolia dikibuli sama Raden Wijaya. Betapa hebatnya bangsa kita. Karena itu saya kepingin ayo kita bangkit. Karena itu bendera saya yang saya kibarkan. Bendera merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Itu adalah benderanya Majapahit. Tanah ini saya bangun Bapak Ibu tanggal 10 November. Tahu enggak 10 November itu hari pahlawan? Bukan. 10 November itu hari berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi kaitan orang-orang Mongol itu dikalahkan oleh Raden Wijaya tanggal 10 November dan berkibarlah bendera Majapahit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita sedang mengulang sejarah. Fermentasi kok ngomong sejarah. Bukan begitu. Coba kita lihat. Di Cina Bapak Ibu. Pengobatan herbal tertinggi fermentasi. Kenapa kok fermentasi? Karena bahannya sama. Saya tunjukkan sedikit, saya promosi produk. Tahu gadok enggak Bapak Ibu? Gadok produk saya itu? Gadok produk saya itu saya buat di Dusun Gadok. Dusun Gadok itu adalah Majapahit terakhir. Pengungsian Majapahit terakhir. Di Banyuwangi. Namanya suku Osing. Jadi saya seluruh bahan ambil dana dan saya matangkannya. Itu dengan resepnya nenek moyang. Jadi saya satu matangkannya itu saya fermentasi, saya pakai buah salak. Tahu buah salak enggak? Pernah dengar buah salak? Buah salak itu adalah satu-satunya pohon Bapak Ibu yang berbuah di bulan Suro. Keren enggak kira-kira? Kalau enggak bulan Suro, enggak ada buahnya. Padahal bulan Suro itu berubah-ubah. Itu yang pertama. Itu produk-produk saya itu agak nyeleneh-nyeleneh. Saya dulu pernah buat namanya Binutrio. Yang saya buat untuk Revmon juga. Untuk obat-obat saraf. Itu bahannya adalah laor. Laor itu muncul jam 5, tanggal 5, bulan 5. Loh, keren enggak kira-kira? Ini binatang, munculnya jam 5, tanggal 5, bulan 5, jam 6 enggak ada, jam 4 enggak ada. Apanya? Tanggal umum. Jadi dia sekolah ini, ikut Romawi dia. Jadi jam 4 Bapak Ibu, pasukan saya sudah baris dulu di pantai. Saya biasanya ngerahkan 200 sampai 400 orang. Yang tidak ada apa-apanya di depan pantai. Malam itu yang kita tahu cuma petir. Di mana petir menyambar di situ tempatnya. Satu. Jadi kalau sudah tanggal 3, tanggal 4 petir jedar, daerah mana situ teman-teman kita kumpul di sana. Buat barisan. Jaraknya cuma setengah meter per orang. Bukan di Morotai. Ujungnya Halmahera Utara. Depannya burung Papua. Nah, di sana. Kemudian jam 5 pas, dia akan keluar. Banyak sekali. Kita tangkap semampu yang ditangkap. Jam 6 habis. Nah, saya heran, kok bisa? Dari sana Bapak Ibu saya betul-betul mengagumi Gusti Allah. Tidak mampu otak kita untuk mikir. Ketika saya diceritani itu saja lo tidak percaya. Terus akhirnya saya teliti. Yang ngasih formula saya itu orang Jerman, profesor Jerman. Setiap orang butuh laur itu hanya 0,5 gram per tahun. Supaya apa? Seluruh mineral dalam tubuhnya selesai.
Dijauhkan dari semua penyakit, macam-macam penyakitnya. Akhirnya saya teliti, laur itu apa? Nah ternyata batu karang loh Bapak Ibu. Ini batu karang. Muncul dari batu. Telurnya kapan? Padahal telurnya cacing itu 2 minggu loh baru netes kayak gitu. Dan dia langsung kencang, panjangnya sudah 2 cm, 3 cm kayak cacing sutra itu. Langsung laut itu warnanya merah pinggir pantai itu. Dan setelah itu ikan panen berlimpah-limpah. Nah itu keadilan Tuhan. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu. Bangsa kita bangsa yang besar. Tapi sedihnya satu. Morotai sekarang dikontrak Jepang 30 tahun. Masuk EDK, daerah ekonomi khusus. Jadi sekarang saya ngambil laut di sana, enggak boleh. Tapi tenang, stok saya sudah ton. Karena berapa tahun saya ngambil terus. Itu untuk tadi yang siapa epilepsi mana tadi? Yang epilepsi ya, kasus-kasus epilepsi, autis. Itu obatnya. Kalau mau rebusan untuk epilepsi 1, leng-lengan tulis. Saya jelaskan gini aja sampai jam 10 ternyata. Leng-lengan, sangketan, meniran, mekemangi, pegagan. Itu 2, 3, 4, 5. Ini untuk saraf. Anak-anak autis, pasca stroke, halusinasi. Ini anak-anak muda, Bapak Ibu sekarang kan banyak anak-anak muda yang depresi. Depresinya karena terlalu banyak main game. Sehingga halusinasi. Leng-lengan, sangketan, meniran, kemangi, pegagan. Pegagan. Tahu pegagan? Di depan ini banyak pegagan. Ambil akar, batang, daun. Masing-masing komposisi 1:1:1. Seandainya ini 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram. Angin-anginkan, keringkan, digiling jadi 1. Dijadikan obat. Ini Bapak Ibu untuk ngobati depresi, autis, epilepsi. Ini obatnya. Gimana? Direbus kayak buat teh. Kalau bukan Pak, kalau jamunya ini BSM 2. BSM 2 itu isinya ini sebenarnya. Cuma saya tambah. Jadi begini, saya seluruh produk saya Bapak Ibu ada bahan dasar. Dan bahan dasar itu saya kasihkan ke semua orang. Harapan saya satu, tidak semua orang kuat beli obat. Saya berharap Bapak Ibu bisa sembuh tanpa beli obat. Sebentar saya selesaikan lagi dulu. Saraf di telinga, apakah bisa dengan BSM 7 semanggi dipegangkan? Sebentar, siapa yang sakit tadi telinga? Sarafnya gimana sakitnya Pak? Nggak dengar mulai umur berapa? Umur berapa? 55, baru nggak bisa dengar. Nanti sudah diterapi enggak tadi? Nanti diterapi sendiri di rumah. Kalau untuk telinga, begini loh Bapak Ibu. Tahu pedang-pedangan Pak? Cari tanaman itu, pedang-pedangan. Kacang-kacangan itu. Kacang masuk kacang koro pedang. Oke. Bapak masak itu sebagai obatnya. Untuk telinga. Dimakan. Enak Pak. Jangan dimakan mentah mabuk. Direbus baru dimakan. Sekarang itu sudah digalakkan Bapak Ibu untuk membuat tempe. Koro. Bisa juga.
Terus yang kedua lakukan terapi tadi Pak ya, tutup telinga gini ya. Lakukan sendiri, paling bagus pakai jempol Pak ini. Tertutup gitu ya. Oke. Kalau semanggi sama pegakan ini untuk saraf. Nggak harus dicampur BSM 7, Bapak masak saja bisa. Enak Pak semanggi itu. Paling enak lagi dimasak pakai botok. Kalau pegakan di sini, Bapak tinggal di sini atau di warga? Di warga. Belum dikasih rem peyek dari pegakan. Bilang ke tuan rumah. Katanya apa namanya itu ya? Kalau di sini itu nyebutnya apa ya? Bapak bawa satu aja. Bu, ada enggak peyeknya ini? Dibuatkan langsung. Ya, bilang ke tuan rumah. Besok kan hari terakhir, sore pasti dibawain nanti. Gimana Bapak Ibu pengalaman tinggal di rumah warga? Punya keluarga enggak? Itu yang saya harapkan. Kalau Bapak Ibu tinggal di hotel, Bapak Ibu enggak akan pernah punya keluarga. Tetapi ketika Bapak Ibu tinggal di keluarga kayak gini, itu nanti pasti setahun sekali gitu. Kalau pas lewat gitu pasti ingat, saya punya saudara di sana. Dan itu adalah cita-cita saya. Dan yang paling penting lagi satu. Bapak Ibu kan pasti ngobrol walaupun sedikit ya. Mereka pasti punya saudara. Dan mereka pasti mikir bahwa ternyata Indonesia itu luas. Dan saya senang gara-gara pelatihan ini Bapak Ibu semua rumah bangun kamar mandi, ngecat kamar, membersihkan kamar. Saya kasurnya baru. Saya bersyukur sekali. Selimut baru gitu. Dan saya terima kasih banyak, tolong dinikmati. Tapi mereka menurut saya baik-baik kan kayak hari raya kan, meja penuh dengan kue gitu kan. Iya, sudah dinikmati, berbahagia. Sebenarnya masyarakat minta itu bulan Sapar Bapak Ibu. Kalau Saparan itu 5 kali hari raya, makanannya itu full. Kalau hari raya di tempat ini sepi. Biasalah, tapi kalau pas bulan Sapar bisa-bisa motong sapi 10 rumah motong sapi. Jadi isinya makanan. Tapi pas saya juga enggak di sini, saya pas pelatihan di Banyuwangi bulan itu. Oke, saya lanjutkan kenapa ngomong makanan saya ini. Untuk anak autis bisa minum BSM 2. Rebusannya tadi ya. Untuk networking dengan BSM pusat begini. Setelah Bapak Ibu nanti selesai besok, Bapak Ibu akan kita undang di grup alumni BSM nasional. Dan nanti akan kita buat koperasi tiap kota. Yang buat koperasi tiap kota Bapak Ibu. Dan ketika sudah koperasi ini jalan, kita akan lakukan identifikasi. Apa yang Bapak Ibu buat di tempatnya masing-masing. Nanti oleh pusat, di pusat kita akan olah datanya, kita akan split. Karena apa? Setiap daerah itu saling membutuhkan Bapak Ibu. Lokal saja sudah saling supporting itu sudah luar biasa besar. Tapi saya minta perjanjiannya, komitmen kita, kejujuran. Buat yang terbaik. Nah kalau kita semua buat yang terbaik, maka secara otomatis brand kita akan naik. Hari ini Bapak Ibu hampir semua hotel-hotel luar negeri itu kepengen supplier makanannya dari kita. Tapi sekarang masih saya pending semuanya. Saya tidak mau bisnis sendiri, saya juga sudah capek. Nah saya berharap satu, teman-teman alumni lah yang mensuplai semuanya. Ini jaringannya seluruh nasional. Terus yang kedua, kenapa mereka ngejar kita? Mau cari di mana makanan organik. Betul atau tidak? Kalau kita bisa sediakan makanan organik harga standar, pasar itu sudah terbuka. Tapi tolong dilakukan ya. Harga standar. Kita jangan harga semau kita, Bapak. Kalau ekspor saya mau malah harga murah. Saya mau banting-bantingan harga kalau ekspor. Perang dagang, Pak. Jadi kalau di luar 60 saya kepengen jual 30 gitu nanti. Enggak kalah Pak. Kita belum terkoordinir saja.
Kalau kita sudah terkoordinir, mereka tidak ada apa-apanya. Teknologi sama. Teknologi apa yang saya gunakan untuk perang dagang ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita untuk mesin kan kalah. Kalau saya yang kalah, saya mundur. Jangan perang di tempat yang kalah. Tempatlah di tempat perang yang selalu menang. Apa yang selalu menang kita punya? Tanaman-tanaman yang mengandung herbal. Tanaman-tanaman yang mengandung obat. Kalau tanaman-tanaman mengandung obat, itu nilainya tidak bisa dibuat rata-rata. Itu tergantung kesepakatan. Coba ingat baik-baik, hari ini seluruh kelapa Indonesia dikontrak loh Bapak Ibu. Untuk apa? Karena satu, Thailand, Vietnam, bisa tanam kelapa? Bisa. Kalau tanamnya di dalam air kayak gitu rasanya enak enggak? Bapak Ibu pernah enggak panen kelapa yang hidupnya di atas kolam? Rasanya apa? Enggak enak. Tapi kalau kelapa hidupnya di gunung tandus, di gunung-gunung yang enggak ada air, rasanya enak enggak? Enak. Itulah kelapa kita yang tidak bisa dibohongi rasanya. Makanya sekarang dibeli. Tapi jangan sakit hati ya. Sekarang kelapa dibeli paling banyak buat susu. Susu kelapa. Jadi susu campur kelapa. Jadi kalau orang Indonesia mal susu dengan santan, sekarang kita minum santan gantinya susu. Ini konyol. Tapi kalau ditanya jujur, bagus mana? Bagus santan. Kenapa kok bagus santan? Mineralnya terlengkap. Kenapa kok bisa mineralnya terlengkap ngalah-ngalahi susu? Susu makanannya konsentrat, itu saja. Dan kalau sekarang kelapa, makanannya mineral dari bumi. Bapak Ibu lihat kelapa itu harusnya bingung enggak sih? Coba ya saya tunjukkan. Saya sampai betul-betul terkagum-kagum kalau lihat pohon kelapa itu di sini loh Bapak Ibu. Ketinggian kelapa yang tinggi bisa 25 meter. Setuju atau tidak? Kalau 25 meter, kalau pakai selang Bapak Ibu, pakai pompa aja naiknya susah. Betul atau tidak? Ini sebentar ya. Ini pohon, ini kan padat nih. Terus yang kedua ketika dia sudah buah, ada airnya. Dan yang hebat lagi satu, airnya ini loh penuh. Iya, tidak ada rongga. Terus yang kedua, ketika air ini menjadi tua, dia jadi putih. Namanya kelapa. Tambah lama, tambah tua. Dan tambah keras ini kulitnya. Bapaknya untuk buahnya kelapanya. Karena itu saya betul-betul kagum dengan kelapa. Dan kalau di sini kelapa itu obat mujarab. Tapi tolong, ilmu teknologi mengatakan jangan makan santan. Karena ini penyebab, ini kebohongannya. Bohong. Loh Pak, saya sungguhan loh Pak, makan santan bisa langsung tidak bisa jalan. Iya, karena masaknya sekarang dimakannya minggu depan. Terjadi semua minyak dioksidasi jadinya radikal bebas. Jadi hebatnya orang Jogja. Kalau masak gudeg dikasih daun jati, dikasih daun salam. Bapak Ibu lihat ya, saya juga tukang masak. Ketika saya melihat masakan-masakan tradisional, saya betul-betul mikir betapa pinternya orang tua kita dulu. Semua masakannya orang kuno dulu, itu bumbunya pasti lengkap. Lengkap bumbu itu namanya herbal. Jadi budaya herbal itu sudah dari dulu Bapak Ibu dimasukkan lewat makanan. Kalau makan jamu sama makan gudeg enak mana?
Ya sudah, daripada makan jamu lebih baik makan. Tapi tolong jangan diingeti selama seminggu. Jadinya radikal bebas. Jadi saya minta maaf, kenapa orang dulu Bapak Ibu sehat-sehat? Karena yang dimakan adalah herbal. Sekarang ironisnya satu, ke mall. Ada enggak makanan ini? Yang ada sekarang Jepang, Korea, yang fast food semua. Siapa yang kehilangan? Kita sedang kehilangan generasi. Karena itu kalau bicara makanan adalah obat, ini buktinya. Nah sekarang Bapak Ibu kan sudah bisa merasakan nih hari malam terakhir kita di sini. Harusnya 4 malam Bapak, 4 malam, betul ya? Atau 5 malam? Oh sudah 5 malam ya. 5 malam di sini. Duduk jam 7 sampai jam 10 malam begini loh Bapak Ibu. Harusnya capek atau tidak? Ngantuk wajar. Tapi Bapak Ibu akan biasa-biasa. Padahal itu kita rancang dari makanan. Jadi boleh ya besok kalau sampai di rumah cerita. Ini kan pengalaman paling berat Bapak Ibu kan. Tapi paling bahagia. Pelatihan kan tidak capek ya Pak ya katanya tadi ya. Karena semangat saya luar biasa. Mau nambah? Jangan Pak. Kita ini libur 1 hari peserta sudah datang. Libur 1 hari boleh nambah sehari lah. Besoknya peserta sudah datang. Saya berharap satu lah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar semuanya di sini. Semua orang itu cari cuman ini loh Bapak Ibu. Nomor 1 cari sehat. Nomor 2 cari bahagia. Dan nomor 3 cari sejahtera. Ini yang dicari orang. Betul atau tidak? Ilmunya sudah saya kasihkan semua ke Bapak Ibu. Untuk menjadi sehat, terapi herbal yang Bapak Ibu sudah lakukan hari ini cukup. Saya minta maaf, bisa tanam sendiri-sendiri tidak untuk bahan-bahannya. Itu sudah untuk penyakit dasar. Dan saya katakan 90% orang adalah pasiennya Bapak Ibu. Terapi tadi terapi dasar. Tapi mana yang dari dari salaman tadi? Orang tuanya tadi sudah jadi datang tuh. Sudah diterapi, sudah ada perubahan. Sudah bisa jalan katanya ya. Pak besok diterapi sendiri loh ya. Tidak boleh dibawa ke sini lagi. Sampean yang terapi sendiri. Jangan takut salah. Tidak akan lepas kok. Ya Pak ya, jangan takut lepas lehernya. Aman. Asalkan bukan sentimen. Kalau sentimen tekan ngek gini aja sudah kapok kan gitu kan. Nah, sehat itu kita sediakan. Yang Bapak Ibu produksi semuanya sehat. Telurnya sehat. Kemarin sudah tes telur enggak ya? Saya lupa tanya. Sudah ya? Sudah bisa dibuktikan? Amis tidak baunya. Padahal itu telur ayam merah loh. Tahu telur ayam merah kan? Telur ayam negeri kan kadang-kadang kan? Saya minta maaf. Bapak Ibu yang konsumsi di sini makan telur itu juga ayam produksi telur kita sendiri. Pelatihan kita itu Bapak Ibu rata-rata semua punya kita sendiri. Itu yang membuat persiapan lama. Jadi 2-3 bulan kita harus prepare nanam semuanya. Tujuan saya satu, Bapak Ibu bisa membuktikan sehat dari makanan. Yang kedua, bahagia. Saya kepingin setiap rumah Bapak Ibu itu menjadi tempat kerjanya Bapak Ibu. Coba ya, punya tanah 1000 meter, ada rumahnya. Tempat ini kita jadikan sebagai apa? Supermarket. Ke depan, Bapak Ibu hari ini tanam mungkin dalam bedengan. Besok-besok kalau punya uang, jalannya tolong dipaving. Paham maksud saya ya? Ini kolam, ini bedengan, dipaving semua jalan-jalannya. Terus orang-orang besok, anak-anak TK, SD,
PAUD, tetangga. Kalau belanja ke sini bawa troli. Panen sendiri. Terus di samping rumah kita ada rumah makannya. Mancing sendiri. Untuk nunggu makan aja butuh waktu 3 jam Bapak Ibu. Karena apa? Mancingnya belum dapat. Tapi sebelum 3 jam, buatkan rebusan-rebusan tadi. Seandainya itu dijual 2.000 atau 3.000 rupiah per gelas masih mahal atau murah? Bisa untung atau tidak? Untung. Terus yang ketiga, kalau tempat ini sudah jadi, Bapak Ibu bisa menjadi edukasi. Satu desa Bapak Ibu sudah berapa TK? Berapa PAUD? Berapa SD? Dan ini bisa berkala datang ke sini. Untuk kurikulum Merdeka ini semua bisa diatur. Untuk pembelajaran di luar. Dan inilah goal saya di tiap-tiap desa. Kalau Bapak Ibu saya bilang tolong buat supermarket, mikirnya besar atau kecil modalnya? Kalau supermarketnya cuma kayak gini, kecil atau besar modalnya? Bertahap. Terus yang kedua, sama-sama supermarket enggak? Terus besok yang ditanam, jangan lagi tanam di tanah. Semua tanam di polybag atau di sawah palsu. Bapak Ibu kalau ini tanam di tanah, dicabut sama orang, tunggu panen ini 1 bulan. Masa 1 bulan tutup dulu kan gitu ya, enggak lucu. Betul atau tidak kira-kira? Loh terus barangnya dari mana Pak? Kemarin kan saya ajari buat satu. Tolong buat mitra. Orang yang pinter ayam, kamu pelihara ayam ya. Orang yang pinter jagung, kamu pelihara jagung ya. Orang yang pinter seneng urusan polybag, kamu tanam polybag ya. Kirimnya kemana? Ke sini. Dan inilah kita bermanfaat bagi banyak orang. Kalau begini ceritanya buat supermarket gampang atau susah? Gampang. Di ujung sini kasih kandang ayam. Orang kalau beli telur ambil sendiri. Kalau anak-anak sama anak-anaknya tolong ya kasih makan ayamnya. Seneng enggak? Seneng. Ngasih makan ayam terus pulang beli telur. Minggu depan ayo ma belanja lagi ke sana. Betul atau tidak? Dan tempat ini akan menjadi rumah edukasinya satu kampung. Bapak Ibu tinggal di situ jadi bahagia tidak? Bahagia. Dan saya katakan, seperti inilah jadi pemimpin. Mimpikan yang indah-indah Bapak Ibu ya di malam terakhir ini. Kalau belum jelas, tolong besok sudah dicatat, sudah clear, kita akan diskusi. Saya akan kasih waktu, besok kan cuma sampai jam 4, tapi saya akan kasih waktu sampai semua terlayani. Angkatan keberapa yang membuat suara saya habis itu sampai jam 3 pagi Bapak Ibu. Mereka tidak pulang-pulang, kerasan katanya. Saya yang kalah suaranya. Oke, malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tolong istirahat yang baik. Besok jam 7 kita mulai diskusi. Siapkan pertanyaan sebaik mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.